Hadirnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar memberi warna bagi kehidupan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih mencuri perhatian terkait kehidupan rumah tangga mereka. Termasuk guyonan Lesti Kejora dan Rizky Bilar mulai masalah ranjang hingga finansial. Nah, belum lama ini terkuak rahasia finansial orang tua BBL itu. Awalnya dari aksi Lesti Kejora yang membandingkan penghasilannya dengan sang suami. Lesti Kejora juga mengakui bahwa dirinya lebih produktif dibanding Rizky Bilar, terutama untuk pembuatan konten YouTube. Mengetahui hal itu, Rizky Bilar langsung membeberkan fakta sebenarnya. Dalam tayangan YouTube Leslar Entertainment, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022, Rizky Bilar yang diketahui tengah merakit kereta dorong sang anak, seketika bereaksi saat sang istri membahas soal pendapatan. Balik lagi di channel YouTube kita berdua, walaupun lebih banyak dede sih, kata Lesti Kejora. Rizky Bilar sontak menanyakan maksud dari perkataan Lesti. Apanya, penghasilannya banyak kamu, tanya Rizky Bilar. Lesti kemudian membandingkan produktivitasnya membuat konten dengan yang dilakukan Rizky Bilar. Selain itu, ibunda BBL tersebut juga mengatakan bahwa penghasilannya lebih banyak dari sang suami. Pasalnya, penghasilan Rizky Bilar juga dihitung milik Lesti Kejora. Bikin konten dedek, penghasilannya lebih banyak dedek juga, ujar Lesti Kejora. Kan punya kakak, punya dedek, tambahnya. Rizky Bilar hanya tersenyum mendengar ocehan Lesti Kejora tersebut. Selanjutnya, Rizky Bilar ingin segera merakit kereta dorong yang sudah dipesan Lesti Kejora. Lesti Kejora sontak menjelaskan bahwa kereta dorong tersebut tidak diharapkan oleh Rizky Bilar. Rizky Bilar keberatan Lesti Kejora membeli kereta dorong bayi seharga mobil. Hari ini kita kedatangan sesuatu yang kamu nantikan, kata Rizky Bilar. Lama dedek nantikan, dan tidak dinantikan oleh kakak, balas Lesti Kejora. Mau enggak mau akhirnya kakak ikut menantikan juga, sudah bayar soalnya, tandas Rizky Bilar. Mengatur keuangan bukan hanya dilakukan bagi kamu yang masih lajang, tetapi juga untuk yang sudah menikah. Hal ini menyangkut penghasilan bersama. Terlebih untukmu dan pasangan yang sama-sama bekerja dan memiliki pendapatan. Perlu adanya komunikasi mengenai penghasilan. Apakah mau digabung atau dipisahkan? Berikut gambarannya agar kamu dan pasangan dapat mempertimbangkannya dengan baik, dikutip dari cermati.com. Digabung dan dikelola secara bersama. Cara yang satu ini menjadi yang paling lazim dilakukan, di mana seluruh penghasilan, suami dan istri, digabungkan. Kemudian setelah dijadikan satu, baru kemudian dibagi-bagi ke beberapa pos anggaran, seperti kebutuhan sehari-hari, pembayaran utang, masa depan, investasi, tabungan, dana darurat, serta amal maupun anggaran hiburan. Kamu dan pasangan dapat menggunakan metode atau prinsip mengatur keuangan yang jelas, seperti 40, 30, 20, 10 atau 50, 30, 20. Sebesar 40% untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar tagihan listrik dan air. Sebesar 30% dari gaji untuk membayar cicilan utang, seperti kartu kredit, pinjaman KTA, KPR, ataupun pinjaman online. Alokasi untuk tabungan dan investasi sebesar 20%, dan 10% dari gaji untuk beramal atau kebaikan. Pun jika menggunakan rumus 50, 30, 20. Sebesar 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% dari gaji untuk pembayaran utang, dan 20% untuk investasi dan dana darurat. Atau rumus lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya kalau tidak punya utang, 30% dari gaji dapat digunakan untuk memperbesar alokasi masa depan, seperti investasi dan tabungan. Untuk pengelolaannya, keuangan dapat dikelola oleh satu pihak, biasanya istri. Bisa juga dilakukan secara bersama.
Semua pengeluaran maupun pengelolaannya harus didiskusikan dan diawasi bersama, agar tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Sedangkan penghasilan yang dipisah maksudnya penghasilan antara kamu dan pasangan tidak digabung. Misalnya, gaji suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang sekolah dan jajan anak, hingga membayar tagihan atau cicilan utang. Sementara penghasilan istri dialokasikan untuk masa depan, seperti tabungan, dana darurat, investasi, ataupun asuransi. Dalam hal ini, antara kamu dan pasangan saling percaya dalam mengelola keuangan masing-masing. Kemudian setelah dijadikan satu, baru kemudian dibagi-bagi ke beberapa pos anggaran, seperti kebutuhan sehari-hari, pembayaran utang, masa depan, investasi, tabungan, dana darurat, serta amal maupun anggaran hiburan. Untuk pengelolaannya, keuangan dapat dikelola oleh satu pihak, biasanya istri. Bisa juga dilakukan secara bersama. Semua pengeluaran maupun pengelolaannya harus didiskusikan dan diawasi bersama, agar tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Sedangkan penghasilan yang dipisah maksudnya penghasilan antara kamu dan pasangan tidak digabung. Misalnya, gaji suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang sekolah dan jajan anak, hingga membayar tagihan atau cicilan utang. Sementara penghasilan istri dialokasikan untuk masa depan, seperti tabungan, dana darurat, investasi, ataupun asuransi. Dalam hal ini, antara kamu dan pasangan saling percaya dalam mengelola keuangan masing-masing.